Episode 38. Satu minggu telah berlalu, tidak ada yang berubah dari pernikahan ini. Rangga berangkat kerja setiap pagi dengan mengurus dirinya sendiri, kadang dibantu oleh Bobby. Asia melakukan aktivitasnya seperti biasa, kadang turun ke jalan membuat konten untuk channelnya, kadang berangkat ke kantor memantau langsung perusahaan miliknya, atau bertemu langsung dengan para kliennya. Kring, kring, kring. Sumi yang sedang bergelut di dapur membuat sarapan bersama Ina. Dikagetkan dengan suara dering HP yang ia letakkan di saku celemeknya. "Ina, cepat lihat siapa yang menelpon." Membalik badannya ke arah Ina. Tangannya kotor karena sedang memotong-motong daging. Jadi ia meminta tolong kepada Ina yang hanya memotong sayur agar mengambil HP di saku celemeknya. "Hah?" Ina terkejut dengan mulut menganga setelah melihat nama di HP Sumi yang sedang dalam panggilan. "Siapa Ina?" tanya kepada ART yang jauh lebih muda darinya itu. "Tuan besar," jawab Ina. Sumi segera mencuci tangannya dan meraih HP dari tangan Ina. Segera mengangkat telepon Tuan Atmaja. "Halo, Assalamualaikum Tuan." "Waalaikumsalam. Oh iya. Bagaimana perkembangan Asia? Apa dia sudah menunjukkan kemajuan?" tanya Atmaja yang terus memantau pernikahan anaknya. Iya Tuan, Sumi terkadang berbohong karena tidak ingin kalau Tuan besar marah kepada Asia. Bagaimanapun juga, Sumi yang sudah merawat nyonya mudanya itu sejak kecil tidak tega jika melihat nyonya mudanya itu dimarahi. Sumi selalu berusaha mengajari tugas-tugas Asia sebagai seorang istri. Tapi, sepertinya Asia tidak menunjukkan kemajuan sedikit pun. Ia tidak jahat kepada suaminya, hanya saja ia belum bisa menjadi istri yang baik. Mungkin karena ia belum sepenuhnya menerima pernikahan ini. Saya berharap kalau Sumi tidak berbohong, jangan terlalu manjakannya. Jangan buat dia berdosa karena tidak menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang istri. Atmaja yang merasa Sumi membohonginya. Terus meyakinkan Sumi untuk mengatakan yang sebenarnya. Maaf Tuan, iya Tuan, sepertinya nyonya muda belum ada perubahan sampai detik ini. Tapi saya berjanji kepada Tuan akan terus mengajari nyonya muda mengenai tugas-tugasnya sebagai seorang istri. Tolong jangan marah kepada nyonya muda Tuan, ucap Sumi. Lalu, bagaimana dengan Rangga menghadapi istrinya yang seperti itu? Atmaja bertanya lagi. Tuan muda sangat baik kepada istrinya. Ia menyayangi istrinya dan sangat memahami sikap manja istrinya. Tuan muda begitu sabar menghadapi istrinya, jawab Sumi. Setelah mendengar ucapan Sumi yang terus meyakinkan dirinya, Atmaja segera mengakhiri teleponnya dan memberi salam di akhir ucapannya. Rangga sudah rapi dengan seragam kerjanya. Sebagai penegak hukum, ia sudah siap berangkat ke kantor pagi ini dengan hari yang masih sama seperti hari kemarin. Bahkan hampir masih sama pada saat ia masih lajang. Menyiapkan segalanya sendiri, ia tidak nyaman meminta bantuan kepada Bobby, walaupun sesekali Bobby sudah menyiapkan segalanya tanpa ia ketahui. "Apa hari ini kamu ada kegiatan?" tanyanya kepada istrinya yang masih duduk di atas tempat tidur, dengan baju tidur lengan panjang dan hijab yang terpasang di kepalanya. "Tidak ada Mas, hari ini sampai besok sepertinya aku tidak ada kegiatan.
akan menghabiskan akhir pekan dengan beristirahat di rumah saja, jawabnya kepada suaminya. Oh ya, hari Minggu besok, apa Mas masih bekerja? Sambungnya lagi dengan bertanya balik. Tidak. Sesingkat itu, dia menjawab, gumam Asia. Kalau hari Minggu, aku juga libur. Ya, kadang sih masuk kalau sedang ada kerjaan yang sangat penting atau mendadak. Melanjutkan jawabannya karena melihat wajah istrinya yang tidak puas dengan jawaban yang ia berikan tadi. Oh, begitu. Soalnya aku pikir polisi itu tidak ada libur, tidak punya hari libur. Memangnya polisi itu robot yang tidak pernah istirahat? Ketus Rangga mendengar ucapan istrinya. Oh ya, kamu sendiri kenapa tidak pernah tampil di TV lagi? Itu di acara apa sih namanya? Rangga memotok mencoba mengingat acara Asia yang menjadi juri vokal di dalamnya. Aku sudah janji pada papa tidak akan menerima acara TV, apalagi setelah menikah. Ya, kecuali Mas. Kalau aku tidak memberi izin, bagaimana? Rangga langsung memotong pembicaraan Asia. Tidak menjadi masalah buatku, ucap Asia dan segera turun dari tempat tidur. Ya sudah, ayo sarapan. Walaupun Asia selalu mengandalkan asistennya untuk mengurus suaminya, tapi ia tetap setia menemani suaminya makan dan pulang kerja sebelum suaminya tiba. Rangga menarik tangan istrinya yang terlihat kecewa dengan ucapannya tadi. Asia membalikkan badan menghadap suaminya. Maafkan aku melarangmu tampil di TV karena aku tidak ingin kamu pulang sampai larut malam. Soal konten channel kamu yang berisi kemanusiaan itu tidak masalah buatku. Begitupun dengan urusan kantormu, karena itu tidak terlalu menyita waktumu. Karena aku perhatikan kamu selalu tiba di rumah sebelum aku. Iya. Jawab singkat untuk suaminya, sembari menganggukkan kepala dan melepas genggaman tangan suaminya. Rangga dan Asia selesai sarapan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar menuju ruang tamu. Ternyata para tim supir tukang kebun Bobby dan Diana yang disusul para asisten rumah tangga yang juga berlari keluar untuk berkumpul dengan semua orang di ruang tamu. Nyonya muda dan tuan muda yang masih duduk di meja makan hanya bisa saling menatap dengan heran. Ada apa dengan semua orang? Mereka segera menyusul keluar. Betapa terkejutnya mereka melihat Atmaja, Rita, dan Dennis yang sudah berada di depan pintu dengan dua bodyguard yang berdiri di belakang mereka. Ternyata 2 menit sebelum Atmaja tiba, ia sudah memerintahkan semuanya untuk berkumpul di ruang tamu. Tampak sepengetahuan Asia dan Rangga. Papa, Mama, Kak Dennis? Asia sangat terkejut. Nah Rangga, Papa meminta waktumu sebentar, ucap Atmaja yang melihat menantunya seperti sudah siap berangkat ke kantor dengan seragam polisinya. Iya, silahkan Pak. Rangga mempersilahkan mertuanya duduk di ruang tamu yang di sana sudah berkumpul semua orang. Atmaja dan istrinya beserta anak sulungnya segera duduk ke kursi yang disusul oleh Asia dan Rangga dengan sejuta tanda tanya di benaknya. Langsung saja, saya memberitahu tujuan saya mengumpulkan kalian seperti ini, ucap Atmaja yang membuat semua orang semakin panik. Mulai besok, kecuali satpam yang menjaga rumah,
Semua orang yang bekerja di sini akan saya beri libur ke luar negeri selama 2 minggu. Ucap Atmaja tegas dan membuat semua orang sangat kaget. Entah mereka bahagia atau khawatir dengan perintah Atmaja. Untuk Asea dan Rangga, Papa sudah menyiapkan bulan madu untuk kalian. Sambungnya lagi. Asea dan Rangga saling menatap dengan wajah yang tidak kalah terkejutnya dengan semua orang yang akan berangkat ke luar negeri. Maaf om, kalau saya lancang, berarti kami akan berangkat menemani Nyonya Bos dan Tuan Bos berbulan madu. Tapi bukannya bulan madu itu untuk berdua saja. Bobby segera menutup mulutnya karena sudah merasa lancang bertanya. Tidak seperti itu. Kalian akan ke tujuan yang berbeda, ucap Atmaja. Tenang saja, selama kalian berlibur, gaji kalian tetap berjalan dan saya akan transfer uang saku kalian selama berlibur. Kalian bebas kemana saja dengan jet pribadi. Papa, nikmati saja liburan ini. Dennis mengambil alih pembicaraan. Terima kasih Tuan Muda, tapi apa saya bisa memilih untuk pulang kampung saja dibandingkan ke luar negeri, karena setiap bulan kami memang ada jadwal pulang kampung walau sehari 2 hari, ucap Pak Dadang. Yang diikuti ucapan yang sama para ART dan tukang kebun, sedangkan para tim yang kedua asisten Asia yang masih rajang tetap lebih memilih ke luar negeri. Tidak ada masalah, itu terserah kalian, ujar Atmaja menjawab pertanyaan yang Pak Dadang lontarkan untuk Dennis. Maaf Pak, bukannya saya menolak hadiah Papa yang ini, tapi sepertinya saya belum mendapat cuti untuk ini. Rangga mulai bersuara. Papa tidak mengatakan kalau kamu harus cuti. Kalian bisa bulan madu tanpa harus mengambil cuti. Atmaja kembali membuat semua orang terkejut. Maksud Papa? Tanya Asia dengan perasaan mulai curiga seperti ada sesuatu yang aneh. Nak Rangga, bukankah kamu punya rumah dinas? Tanya Atmaja. Iya Pak. Oke, bawa Asia tinggal di rumah dinasmu. Kalian akan bulan madu. Di sana, didik dia menjadi istri yang bisa mengurus suaminya dengan baik, ucap Atmaja tegas. Teriak Asia dengan nada sedikit merengek. Semua orang lagi-lagi kembali terkejut. Maaf om, kalau begitu kami tidak usah berlibur saja. Biarkan kami ikut Nyonya Bos saja om. Bobby kembali bersuara dengan nada sangat takut. Iya Tuan, saya dan Ina juga tidak masalah tidak pulang kampung karena kami ini cuma jantik, tidak punya keluarga seperti Pak Dadang. Tidak apa-apa jika kami memilih ikut dengan Nyonya Muda saja, ucap Bisumi dengan nada bergetar karena takut pada tuan besarnya dan kasihan pada Nyonya Mudanya. Sungguh, kalian begitu setia. Atmaja menampakkan senyum yang tidak baik. Oke, jika tidak ada yang ingin berlibur. Tapi, kalian jangan pernah berpikir kalau akan ikut dengan Asea atau bahkan menemuinya sekalipun selama 2 minggu ke depan. Hanya ada pilihan tetap di rumah ini atau berlibur, atau kalian melanggar aturan karena menemui Asea dan saya tidak segan-segan memecat kalian, ucap Atmaja serius. Papa! Teriak Asea tapi tidak kasar. Sayang, Rita mendekati anaknya. Ini demi kebaikan kamu dan suamimu nak, sambungnya. Baik om, kami akan tetap di rumah ini saja dan tidak akan menemui Nyonya Bos, ucap Bobby dengan anggukan dari yang lain yang melihat kesedihan di raut wajah Nyonya Bos mereka. Oke,
Terserah kalian. Ingat, jangan pernah ada yang menemui Asea tanpa izin dari saya. Ucap Atmaja. Semua orang menganggukkan kepalanya. Rangga hanya diam, tidak bisa menentang ucapan mertuanya yang memang masuk akal. Nak Rangga, Papa percaya padamu. Rangga hanya menganggukkan kepalanya. Dia tahu kalau rencana mertuanya ini memang untuk kebaikan mereka. Dia harus bisa merubah pelan-pelan sikap istrinya karena itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya. Dan terima kasih sudah menonton.